Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianto Rodianto, NIM 20301101050 dari kelas Pendidikan D. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas filsafat yang berjudul Peran dan Kedudukan Olahraga dalam Pengembangan Sosial. Yang pertama, suatu kegiatan olahraga biasanya merupakan suatu kegiatan sosial yang menyangkut lebih satu orang kelompok. Kegiatan-kegiatan ini biasanya bertujuan untuk mendapatkan suatu imbalan atau hadiah untuk orang-orang atau kelompok yang menang dalam suatu konteks yang kompetisi yang diadakan dalam olahraga tersebut. Tingkat dalam jenis dari imbalan hadiah dari pemenang yaitu berupa penghargaan, biasanya uang atau piala, kekayaan material, atau juga berupa penghargaan, kedudukan sosial di dalam masyarakat, dan uang serta kekayaan material. Pada hakikatnya, suatu kegiatan olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan atau konteks di mana item-item olahraga atau individu yang bersangkutan bertanding atau bersaing untuk menunjukkan keunggulan mereka. Keunggulan di dalam suatu pertandingan olahraga biasanya ditentukan oleh suatu kombinasi atau keterampilan strategi. Dalam pertandingan olahraga biasanya ditentukan oleh suatu kombinasi dari keterampilan, strategi dari pertandingan yang sedang berlaku, dan sesuatu sosial, budaya pada suatu saat atau tempat mana pertandingan dilakukan. Suatu pertandingan olahraga dapat dilihat sebagai suatu konflik sosial yang tergiur atau yang terjadi terbatas. Dalam ini, suatu pertandingan olahraga tidak hanya dikontrol oleh pengawas atau yang mereka turut dalam suatu pertandingan dilakukan oleh wasit dan pembantu-pembantu, tetapi juga oleh respon dari penonton, dan semua turut berpartisipasi di dalam pertandingan tersebut, yang merupakan suatu pada asosiasi pengelompokan. Ada dua yang menonjol yang terdapat di dalam setiap pertandingan olahraga. Adanya suatu konflik yang teratur terjadi di antara tim-tim atau individu-individu yang sedang bertanding, dan bersamaan dengan itu adanya suatu kooperasi yang terjadi di antara anggota-anggota tim yang sama secara bersama-sama bertujuan untuk mengalahkan tim lawan dan pertandingan guna memenangkan dan menunjukkan keunggulan mereka di dalam arena pertandingan. Sebagai suatu sarana sosial, olahraga mempunyai hubungan yang erat dan saling berkaitan dengan perana sosial dan budaya yang di dalam masyarakat yang bersangkutan. B. Peran olahraga dalam pengembangan nilai-nilai sosial. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu melaksanakan hak-hak dan kewajiban. Artinya, apabila melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dapat dikatakan telah menjalankan suatu peranan. Suatu peranan yang tidak mencakup tiga hal sebagai berikut. Yang pertama, peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat-tempat seseorang dalam masyarakat. Yang kedua, peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dan masyarakat sebagai organisasi. Yang ketiga atau terakhir, peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting struktur sosial. Macam-macam olahraga menurut Franz 1987. Yang pertama, persatuan. Nilai persatuan merupakan nilai yang mutlak dalam olahraga. Pengertian persatuan bukan hanya dapat dalam olahraga yang bersifat kelompok saja, tetapi individual. Persatuan wujud dalam bentuk keterkaitan
yang kuat diantaranya sama pelatih, pengurus, dan juga pendukungnya. Tanpa ditunjang adanya persatuan style, suatu individu atau tim dapat melakukan sesuatu bahkan memenangkan pertandingan dengan baik. Yang kedua, kerjasama dan kelompok. Aspek kerjasama yang penting dalam suatu kelompok, terutama di dalam olahraga, dilakukan secara kelompok. Kerjasama kelompok mutlak dilakukan jika sebuah tim mengirimkan kemenangan pada sesuatu pertandingan. Bagaimana tingginya skill individual yang memiliki para pemain serta bagusnya pelatih maupun ofisial yang ada, jika tidak dibarengi dengan kerjasama yang kuat maka akan sia-sia. Kerjasama dalam ini bukan hanya internal antara para atlet saja, tetapi juga semua pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap tim, termasuk pelatih dan seluruh ofisial di dalamnya. Yang ketiga, persahabatan. Meskipun dalam suatu kompetisi antar kelompok, mereka masing-masing tim berhadapan secara sengit, berusaha mengalahkan satu sama lain. Namun begitu permainan usai atau di luar acara permainan, masing-masing individu atau kelompok tetap menganggap lawannya sebagai sahabat. Jangan sampai beberapa insiden yang terjadi dalam pertandingan dibawa-bawa keluar, yang justru memperpancing atau masalah para pemain dapat memilih-milih antara urusan pribadi dan urusan kemanusiaan. Yang keempat, saling menghormati. Penghormatan di antara masing-masing individu maupun tim dalam olahraga menunjukkan adanya penghargaan serta kelulusan satu sama lain yang sudah menjadi kewajiban, dan meskipun di antara mereka terdapat berbagai perbedaan mulai dari latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan geografis dan lain-lain, namun tetap harus dipandang sama, dihormati sebagai layaknya. Yang kelima, sportivitas. Aspek sportivitas merupakan salah satu segi yang sangat penting dalam dunia olahraga. Dengan sportivitas dimaksudkan bahwa individu atau kelompok bersikap kesatria, gitleh, dan jujur dalam pertandingan. Dalam pengertian ini, pemain berlaku fair dan terbuka, tidak melakukan kecurangan meskipun tipunya tertentu terhadap lawan-lawan. Yang kelima, fairness. Ditandai dengan sikap objektif yang terbuka dan memihak di dalam olahraga. Bersikap fair atau fair play memicu pada pertandingan yang bersih, tidak curang atau terkontroli, tipu mustahil. Baik berasal dari para atlet sendiri maupun wasit dalam pertandingan. Karena itu, mutu dari suatu olahraga dalam dikatakan baik kalau dilakukan secara fair, di mana suatu pihak melakukan dengan cara-cara yang adil atau jujur. Yang ketujuh, ketekunan dan kerja keras. Hal ini terlihat bagaimana para atlet dari suatu tim sejak awal dan jangka panjang waktu tertentu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun secara rutin dan berlatih, menempa diri, mempersiapkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun secara rutin, mempersiapkan pertandingan yang dihadapi. Sempat pada gilirannya mereka membuktikan kemampuan yang berakhir dengan kekalahan sampai maupun kemenangan. Cerminan bekerja keras dan ketekunan tersebut benar-benar ada ketika mereka menjalani proses demi proses yang melelahkan, proses yang jelas membutuhkan kesabaran dan menahan diri maupun keseriusan dalam berlatih. Ini merupakan bagian dari perjuangan. Beberapa nilai yang dijelaskan dari sesungguhnya tidak berdiri sendiri, melainkan terikat satu sama lain. Peranan yang melekat diri dibedakan dengan posisi dalam pergaulan
Masyarakat. Posisi seorang dalam masyarakat merupakan unsur statistik yang menunjukkan tepat individu dan masyarakat. Peranan lebih baik menunjukkan pada fungsi penyesalan diri sebagai suatu proses. Jadi seorang yang menduduki sesuatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan olahraga dan kehidupan sosial dilihat dari proses serta fungsi dari olahraga sendiri. Dalam kehidupan sosial, olahraga mampu berperan menunjukkan objek sesuatu atau sosial tanpa memandang perbedaan suku, ras, ideologi, maupun kepercayaan. Selain itu, olahraga sendiri memiliki sifat sportivitas dirinya sehingga mampu menanamkan jiwa sportivitas kepada para pelaku sosial. Sportivitas yaitu kata sifat yang berarti jujur, kesatria atau gagah, dan kata sportivitas yang sebagai kata benda mempunyai arti yang melakukan olahraga tersebut harus memiliki kejujuran, sikap satria, dan berperilaku pada olahraga. Dalam kehidupan sehari-hari, olahraga sering disikapi dengan media, liburan, pengisi, luang senam, rekreasi, kegiatan sosial, dan meningkatkan derajat kesehatan. Secara fisik, olahraga memang terbukti dapat mengurangi risiko tersebut. Penyakit, meningkatkan kebugaran, memperkuat tulang, mengatur berat badan, dan mengembangkan keterampilan. Sayangnya, nilai-nilai yang lebih penting dalam konteks pendidikan dan fisiologi yaitu pembentukan karakter dan kepribadian masih kurang disadari. Pada saat siswa atau atlet melakukan aktivitas fisik, terdapat beberapa aspek yang dikandungnya. Para ahli menegaskan bahwa pada suatu saat anak sedang melakukan interaksi dengan dunia luar, dunia bermain dan relaksasi yang dihadapi. Bermain tidak dipandang sebagai aspek biologis, melainkan sebagai terjadi interaksi psikosoial yang diberikan pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan pendidikan yang dapat memberikan pengalaman kontraktif tentang bagaimana makna nilai-nilai sosial. Nilai saling menghargai, kerjasama, saling kompetensi, dan sehat, tidak kenal lelah, panjang menyerah, bersahabat merupakan nilai-nilai sosial yang dapat diinteraksi melalui program-program pendidikan jasmani dan olahraga dan kesehatan. Sekian dari video saya, presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.